Sebelum akhirnya pasar murah ini dibuka, pejabat Bupati Tulungagung Carianto memberikan sejumlah bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat. Untuk kemudian melalui sambutannya, Carianto menyampaikan beberapa hal terkait adanya pasar murah ini, antara lain tentang kepedulian pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap kebutuhan masyarakat akan sembako, mengingat setiap memasuki bulan Ramadan, harga sembako meningkat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh panitia, saya rasa yang pertama kita harus berani menjamin barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ada. Itu yang penting. Jangan sampai para pedagang situasi yang sulit dan situasi yang susah seperti ini ditimbun sehingga akan menjadi harga yang mahal. Itu yang paling utamanya 9 bahan pokok menjelang hari raya ini. Ini yang harus dijamin oleh pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab, jangan sampai ini terjadi. Kalau ada terjadi hal-hal yang di luar itu, saya rasa juga harus kita lakukan tindakan-tindakan yang tepat sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Yang kedua juga jangan sampai harganya melambung, terutama hal-hal yang terkait dengan kebutuhan pokok tadi. Sudah ada aturannya, beras premium itu 10.250. Jadi kalau dijual di atas itu ya harus diberhentikan. Jangan sampai ada hal-hal para penjual juga seenaknya melakukan sesuatu yang pada titik akhirnya menyulitkan masyarakat. Sekarang itu sudah tidak ada hal-hal yang menyulitkan, bahkan monopoli. Buruh sekarang tidak cocok, ongkosnya bisa demo, minta dinaikkan. Jadi perusahaan pun saya rasa tidak bisa mengambil sesuatu hal keuntungan yang terlalu besar sehingga masyarakat susah. Ini memang situasi sekarang ini adalah situasinya serba terbuka, serba jelas terbuka menuju kepada era globalisasi secara internasional di mana-mana negara seperti itu. Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan di dalam implementasinya. Jangan sampai orang atau masyarakat atau perusahaan menjual barang yang masih barang baku. Bagaimana barang itu bisa dijual tapi dengan sudah hulu sampai hilir lah. Jual pisang jangan hanya jual pisang saja, tetapi mereka sudah bisa jual keripik pisang dengan kemasan yang baik. Itu harganya jauh lipat, ada 40% dibanding dengan harga mentah. Sama dengan jual ketela. Ketela kalau hanya dijual ketela harganya sangat murah. Tetapi kalau itu sudah dalam bentuk jajan, dalam bentuk makanan yang bisa dikemas dengan baik, ada peningkatan ekonomi pertumbuhannya sekitar 35-40%. Saya rasa itu memang yang harus kita cermati. Mengingat potensi Kabupaten Tulungagung yang sungguh luar biasa, pejabat Bupati Tulungagung juga berpesan agar meningkatkan nilai jual potensi tersebut. Dari 38 kabupaten kota, ini saya rasa harus menjadi perhatian bagaimana. Padahal hampir semua apa saja yang di Tulungagung itu menurut kami luar biasa. Cuma bagaimana cara mengemasnya, produktivitasnya dan pemasarannya bersama-sama.
Pemerintah saya rasa juga punya kewajiban bagaimana ikut mempromosikan supaya produk-produk di Tulungagung itu luar biasa. Belum pernah ada sepeda ontel yang baik, Ngunut sudah bisa membuat ponik yang bagus. Ini kan yang luar biasa. Tapi bagaimana itu bisa didorong pertumbuhannya baik dan bagus perkembangannya, termasuk pakaian-pakaian militer di Ngunut luar biasa. Ini adalah hal-hal yang memang wajib kita dorong bagaimana. Nah, perlu promosi ke luar negeri atau apa, itu hal-hal yang layak untuk kita jual. Jadi Tulungagung layak ada pameran militer namanya internasional, ikut hadir supaya itu produk-produk yang didapat, yang diproduksi oleh Kecamatan Ngunut itu menjadi andalan dunia, walaupun kenyataannya sudah banyak dibeli oleh negara-negara lain. Tetapi itu kan hanya piece to piece, tapi tidak terbuka secara umum, masyarakat umum tidak tahu. Ini saya rasa Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan, mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan sesuatu dan akan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pameran pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menyampaikan beberapa hal di hadapan seluruh tamu undangan, selanjutnya Pasar Murah dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK ditandai dengan pengguntingan untayan melati. Tujuan pasar itu yang pertama, memacu para home industry atau pedagang itu bagaimana dia kreatif untuk menyuguhkan karya-karyanya, baik itu karya makanan maupun industri yang lain. Contohnya tadi saya sampaikan, jangan sampai di sini jual pisang goreng. Bagaimana pisang itu sudah menjadi kemasan roti seperti itu, pamannya contohnya. Jadi mulai hulu sampai hilir itu sudah dikemas. Lah, tugasnya sampai makanya nanti pemerintah itu bagaimana implementasi mulai dari hulu hilir itu tugasnya pemerintah untuk membimbing, mendampingi supaya masyarakat paham. Karena kreativitas itu juga perlu ditumbuhkan, ada komunikasi yang bagus. Bagaimana mungkin home industri yang ada di sini bisa cerdas dan baik, nek sekali waktu tidak diketemukan atau ngerti tentang home industri yang ada di daerah-daerah maju. Saya rasa harga yang ada di pameran ini di bawah harga pasar. Semua harga di bawah harga pasar. Nek beras di luar itu 81, di sini hanya 91, di sini hanya 8,5. Ini contohnya. Ada atau di hal-hal yang lain. Saya rasa hampir semua memang tujuannya ini mendorong supaya orang beli dengan harga yang murah di bawah standar pasar. Pasar Murah sudah menjadi agenda rutin Pemkab Tulungagung sebagai upaya intervensi pasar. Adanya pasar murah bahkan selalu mendapat respon positif dari berbagai pihak. Hal ini karena melalui pasar murah, masyarakat bisa mendapat segala macam kebutuhan menjelang Idul Fitri dengan harga yang relatif lebih murah. Saya selaku Ketua DPRD, tentu bersama Pak Bupati, Kepala OPD keseluruhan, memang kita bersepakat setiap tahun rutin kita selenggarakan kegiatan bazar. Dari segala kebutuhan sembako, kebutuhan pakaian, dan segala macam, mungkin pernak-pernik dan segala macam untuk menyongsong khususnya dalam rangka merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri. Hal ini sangat positif karena di sini bisa dipasarkan lebih murah daripada di tempat lain karena mungkin dengan berbagai pertimbangan dan kemudahan, insya Allah begitu. Kedua, langsung dijual oleh produsennya sendiri dan sekaligus pemerintah dalam rangka menguatkan semangat, jadi meningkatkan semangat para
pelaku usaha UMKM kita dengan difasilitasi tempat seperti ini, dengan cara seperti ini, insya Allah mereka akan lebih termotivasi, lebih semangat, dan diharapkan ini juga menjadi salah satu semangat untuk berkarya, berkreasi. Dengan dijejer dengan UMKM yang lain, mungkin ada sedikit rasa bersaing, tapi bersaing yang positif untuk meningkatkan kualitas dari produknya masing-masing.